Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pemantapan materi tema 8 ya. PKN, kisi-kisi PAT-nya yaitu memberikan tanggapan dan saran dari permasalahan yang ada, mengidentifikasi tanggapan dan saran. Untuk materi bahasa Indonesia, kisi-kisi PAT-nya yaitu mengidentifikasi kalimat perintah, mengetahui isi atau informasi dari teks, dan memahami penggunaan kata depan di, ke, dari. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita ulang kembali pengertian tanggapan dan saran. Oke. Untuk tanggapan, yaitu komentar terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat ataupun didengarnya dan disampaikan dengan sopan. Kemudian pengertiannya saran, masih ingat? Yaitu pendapat terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang berisi solusi atau cara menyelesaikan sesuatu. Oke, kita lihat contoh gambar di bawahnya itu ya. Itu terlihat gambar perpustakaan yang berantakan, ya. Banyak sampah di mana-mana. Kalau kita melihat gambar seperti itu, ya, maka tanggapan kita misalkan seperti ini. Perpustakaan yang berantakan membuat tidak nyaman dan terlihat kotor. Ya, bisa juga tanggapannya seperti ini. Seharusnya selalu menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan. Nah, itu contoh tanggapan ketika kita melihat perpustakaan dengan kondisi seperti pada gambar. Kemudian untuk sarannya, ya. Saran ini berisi solusi ya atau cara menyelesaikan sesuatu. Nah, kalau kita melihat gambar seperti itu, bagaimana cara menyelesaikannya? Solusinya bagaimana? Maka sarannya ada beberapa. Ya, contohnya yang pertama sarannya, mengembalikan buku ke tempat semula, membuang sampah pada tempatnya, menegakkan kedisiplinan bagi pengunjung perpustakaan. Selanjutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Yang pertama tentang kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa berupa ajakan, perintah maupun larangan, dan biasanya penulisannya diakhiri dengan tanda seru. Contoh, kemarilah saat aku akan mengajarkanmu sesuatu. Nah, ini perintah kepada saat supaya mendekat ya kepada seseorang karena orang tersebut mau mengajarkan sesuatu. Nah, diakhiri dengan tanda seru. Kemudian contoh yang kedua, infakkanlah sebagian hartamu. Nah, ini ajakan juga termasuk perintah juga ya, perintah untuk berinfak, diakhiri dengan tanda seru. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan kata-kata atau kalimat perintah. Misalkan contohnya, Fatimah, tolong ambilkan air. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu juga termasuk kalimat perintah ya. Untuk selanjutnya, penggunaan kata depan di, ke, dari. Kata depan di, ke, dari, jika ia menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya. Contoh, Umar lahir di Malang. Ya, penulisan di situ dipisah ya karena menunjukkan atau menyatakan tempat. Perlu diingat ya, ketika kita akan menuliskan kata depan di, ke ataupun dari, ya kita harus peka ya. Maksudnya kita harus paham terhadap kalimatnya. Kalau kalimatnya seperti itu cocok enggak kalau pakai kata depan di, ke ataupun dari? Ya. Jadi kita baca berulang-ulang kalimatnya. Misalkan kalau pakai kata depan ke, Umar lahir ke Malang. Nah, kalau seperti itu nggak cocok ya, nggak pas. Makanya harus peka ya. Misalkan lagi, pakai kata depan dari. Umar lahir dari Malang. Nah, itu juga nggak pas ya, nggak cocok.
Makanya ketika menuliskan kata depan di, ke, ataupun dari, ya kita baca dulu berulang-ulang kalimatnya. Cocok enggak kalau pakai kata depan itu? Ya. Kemudian, jika merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya. Contoh, lebih baik membaca buku daripada bermain game. Nah, penulisan kata dari di situ digabung, ya. Karena itu merupakan imbuhan. Kita baca berulang kali lagi. Cocok enggak kalau kalimat itu pakai kata depan di? Misalkan, lebih baik membaca buku daripada bermain game. Nah, enggak cocok ya. Nah, misalkan lagi, kalau pakai kata depan ke, cocok enggak ya? Lebih baik membaca buku kepada bermain game. Nah, itu juga enggak pas ya. Ingat, ketika menuliskan kata depan di, ke, ataupun dari, kita baca berulang-ulang kalimatnya. Ya, cocok enggak kalau pakai kata depan itu? Selanjutnya, mengetahui isi atau informasi dari teks ya. Ketika disajikan atau ada sebuah teks ya, kita harus membacanya terlebih dahulu ya sebelum menjawab pertanyaannya. Dibaca dulu bacaannya dan difahami, tidak hanya sekedar dibaca. Itu ada sebuah teks, ya. Kaum muslimin pertama kali yang hijrah ke Habasyah adalah Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah. Utsman juga selalu ikut dalam peperangan kecuali perang Badar, karena dia merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Saat Rasulullah pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Ya. Apa saja isi atau informasi yang terdapat dalam teks tersebut? Ya, ada banyak sekali ya. Ketika kita coba menggali informasi yang ada dalam teks. Ya. Kalau dalam teks itu, ya, antara lain, istri Utsman bin Affan adalah Ruqayyah. Ini benar ya, sesuai dengan teks ya. Lagi, kaum muslimin pertama kali yang hijrah ke Habasyah adalah Utsman dan istrinya. Ini juga informasi yang benar berdasarkan teks. Kemudian, Utsman selalu ikut peperangan kecuali perang Badar. Nah, ini juga ada dalam teks. Utsman tidak ikut perang Badar karena merawat istrinya yang sakit. Ruqayyah meninggal saat Rasulullah pulang dari Badar. Rasulullah sangat sedih atas meninggalnya Ruqayyah. Nah, mungkin teman-teman menemukan informasi atau isi yang lain selain yang Ustazah tuliskan tersebut. Ya. Sekarang kita cari sesuatu yang tidak sesuai. Ya. Contoh, Ruqayyah adalah istri Rasulullah. Nah, ini tidak benar ya, nggak ada dalam teks. Rasulullah gembira dengan meninggalnya Ruqayyah. Nah, ini juga nggak benar karena dalam teks Rasulullah sangat bersedih. Utsman hanya ikut dalam perang Badar. Nah, ini juga salah ya, nggak ada di dalam teks. Ya, jadi ketika teman-teman disuruh mencari informasi atau isi dari teks ya, harus dibaca dulu bacaannya dan difahami. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ustazah doakan semuanya sehat walafiat. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang materi matematika tema 8. Kisi-kisi tematik tema 8 khususnya matematika saat ini adalah: pertama, memahami simetri lipat dan simetri putar pada beberapa bangun datar. Kedua, memahami dan menerapkan rumus keliling persegi dan persegi panjang. Ketiga, menghitung keliling persegi dan persegi panjang dalam bentuk gambar. Keempat, mampu menghitung keliling persegi dan persegi panjang dalam bentuk soal cerita.
Contoh soal untuk menentukan simetri lipat. Jumlah simetri lipat bangun datar di bawah ini adalah A persegi, B persegi panjang, C segitiga sama kaki. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Pada bangun A persegi, kita bisa melihat ada 4 garis yang memotong sama besar. Nah, dari garis itu kita bisa melihat bahwa persegi memiliki 4 simetri lipat. Bangun B, persegi panjang, memiliki 2 simetri lipat. Dan bangun C, segitiga sama kaki, memiliki 1 simetri lipat. Contoh soal yang kedua adalah menentukan simetri putar. Jumlah simetri putar pada bangun datar di bawah ini adalah A segitiga sama kaki, B persegi panjang, C persegi. Kita simak pembahasannya. Pada segitiga sama kaki, simetri putar jumlahnya adalah 3. Persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Sedangkan persegi memiliki 4 simetri putar. Anak-anak, Ustazah akan mengingatkan kembali tentang rumus keliling bangun datar. Rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Contoh soal yang pertama. Panjang sisi pada gambar di bawah ini adalah 7 cm. Maka keliling bangun tersebut adalah, kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan rumus keliling persegi, yakni 4 dikali sisi. Sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28 cm. Contoh soal cerita. Ahmad membuat hasil karya dari kertas lipat. Jika kertas lipat tersebut sisinya 9 cm, maka keliling kertas lipat tersebut adalah ... cm. Kita akan menggunakan rumus persegi. Keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi, sama dengan 4 dikali 9 cm, sama dengan 36 cm. Contoh soal selanjutnya. Kita melihat ada sebuah gambar persegi panjang yang memiliki panjang sebesar 30 cm, sedangkan lebar 20 cm. Berapakah keliling persegi panjang pada gambar tersebut? Kita akan menggunakan rumus keliling persegi panjang, yakni 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali 30 ditambah 20, sama dengan 2 dikali 50, sama dengan 100 cm. Kita simak soal cerita selanjutnya. Ruqayyah membeli 1 paket buku sirah Nabi Muhammad. Buku tersebut berbentuk persegi panjang. Jika buku tersebut memiliki panjang 35 cm dan lebar 24 cm, maka keliling buku tersebut adalah ... cm. Anak-anak, kita harus menggunakan rumus keliling persegi panjang, yakni 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali 35 ditambah 24, sama dengan 2 dikali 59 sama dengan 118 cm. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.